sebuah alur cerita film survival kisah nyata yang sangat seru dan juga sedih, dan film ini banyak sekali mengandung pelajaran baiknya. Yang mana film ini berjudul The Good Life yang dirilis pada tahun 2014. Dan film ini menceritakan tentang beberapa orang anak yang melarikan diri dari Sudan ke Kenya dengan berjalan kaki. Karena pada saat itu di Sudan kembali terjadi perang saudara setelah sebelumnya mereka berdamai pada tahun 1972 dengan ditandai perjanjian Addis Ababa. Namun perjanjian tersebut hanya mengakhiri konflik untuk sementara karena pada tahun 1983 perang Sudan Utara dan Selatan kembali terjadi. Dan korban dari perang saudara ini adalah para warga sipil yang tidak tahu apa-apa. Oke, bagaimana cerita selengkapnya tentang pelarian anak-anak ini dan bagaimana nasib mereka selanjutnya? Oke, kita simak aja alur ceritanya. Cerita berlatar pada tahun 1987 ketika perang saudara antara Sudan Selatan dan Sudan Utara. Dan di sini kita diperlihatkan dengan sebuah desa yang berada di kota Bahrul Ghazal, Sudan Selatan. Dan terlihat di sana warga desa hidup damai dengan alam yang mereka miliki. Yang mana di desa itu ada 3 anak bernama Theo, Mamer, dan Abital. Mereka bertiga adalah saudara kandung. Di mana sore itu saat Theo dan Mamer sedang bermain, tiba-tiba datang segerombolan militer yang menghancurkan desa dan membunuh semua orang yang ada di sana. Akibat penyerangan itu seluruh warga desa meninggal dunia dan yang selamat hanya 6 anak, yaitu Theo, Mamer, Abital, Daniel, Gabriel, dan Simon. Dengan kondisi yang demikian buruk, 5 anak itu menunjuk Theo sebagai pemimpin dan akan mengikuti apa yang Theo lakukan. Sore itu Theo hanya mengingat pesan ayahnya yang merupakan ketua suku di desanya, jika terjadi peperangan di desa, maka Theo harus pergi mencari tempat yang aman untuk tetap hidup. Ayah Theo juga menyarankan agar Theo berjalan mengikuti arah terbitnya matahari untuk sampai di negara Ethiopia karena Ethiopia adalah negara yang aman. Keesokan paginya Theo pun mulai memimpin perjalanan ke Ethiopia tanpa perbekalan apapun. Siang harinya saat merasa lapar di sana mereka melihat seekor citah sedang memakan rusa. Melihat itu mereka yang sangat kelaparan pun langsung mengusir citah tersebut dan mengambil bangkai rusa itu untuk dimakan. Berhari-hari mereka berjalan kaki di atas gurun dan jarak perjalanan yang mereka tempuh sudah mencapai 418 km. Tidak ada air, tidak ada makanan, fisik mereka sudah sangat lemas. Dan siang itu saat mereka istirahat, Simon meninggal dunia akibat kehausan dan kelaparan. Theo yang melihat hal itu lalu kencing di sebuah wadah dan air kencingnya itu Theo minum bersama anak-anak lainnya. Setelah 3 bulan berjalan, mereka bertemu rombongan orang yang juga sedang mengungsi. Dan salah satu orang di rombongan itu menjelaskan pada Theo kalau di perbatasan Ethiopia telah dijaga oleh pasukan dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke Ethiopia. Sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke negara Kenya. Di antara rombongan orang itu ada 2 anak yatim piatu bernama Jeremiah dan adiknya Paulus. Lalu mereka berjalan dan memutuskan untuk pergi ke Kenya bersama-sama. Tidak terasa sudah 5 bulan mereka berjalan menyusuri gurun dan kini kondisi para pengungsi terlihat sudah sangat memprihatinkan. Yang mana mereka terserang berbagai macam penyakit dan juga kelaparan sehingga banyak dari mereka yang meninggal. Suatu hari para pengungsi itu pun sangat merasa bahagia karena mereka menemukan sebuah sungai dan langsung minum sepuasnya. Setelah para pengungsi itu selesai minum dan mandi, Theo menemukan sebuah peluru di dekat sungai. Menerima kenyataan itu, Theo pun menganggap kalau wilayah pinggiran sungai ini terlalu berbahaya. Sehingga Theo pun meminta pada Mamer, Abital, Daniel, Gabriel, Jeremiah, dan Paulus untuk membuat tali agar mereka bisa menyeberang sungai. Dugaan Theo ternyata benar. Saat mereka membuat tali,
para pengungsi yang sudah berjalan terlebih dahulu ditembak dan mayatnya dihanyutkan ke sungai. Setelah tali untuk menyeberang selesai dibuat, Theo pun menyeberang lebih dulu untuk mengaitkan tali itu di seberang sungai. Namun ketika Mamer, Abital, Daniel, Jeremiah, dan Paulus sudah menyeberangi sungai itu, Gabriel tidak berani terjun ke sungai karena dirinya tidak bisa berenang, sehingga Gabriel harus ditembak dan meninggal di sana. Mereka yang kala itu melanjutkan perjalanan melintasi desa yang telah hancur, yang mana di desa itu mereka bertemu dengan seorang pria yang terluka sangat parah, dan pria itu menunjukkan jalan menuju Kenya kepada mereka. Malam harinya saat melintasi sebuah padang rumput di sana, Mamer meminta kepada Theo untuk beristirahat karena kondisi kesehatan Daniel yang memburuk, dan akhirnya mereka pun tidur di padang rumput tersebut. Pagi harinya saat Mamer terbangun, dirinya ketahuan oleh tentara yang patroli di sana. Mengetahui hal itu, lalu Theo pun menyembunyikan saudara-saudaranya dan mengatakan pada tentara itu kalau dirinya hanya sendiri karena terpisah dengan rombongannya. Yang mana di sini Theo benar-benar menjadi pahlawan untuk saudara-saudaranya karena dirinya rela berkorban demi saudara-saudaranya agar bisa tetap hidup. Setelah kembali melanjutkan perjalanan di sini, Mamer terus menangis karena dirinya merasa bersalah telah membuat Theo tertangkap. Abital yang melihat hal itu lalu mengatakan pada Mamer, kalau Theo sudah memberikan kehidupan untukmu, jadi kamu jangan menangis karena sekarang kamu adalah pemimpin untuk kami. Selepas itu perjalanan pun kembali dilanjutkan dan jarak yang telah mereka tempuh kini sudah mencapai 1263 km. Kondisi Daniel yang semakin memburuk memaksa Mamer untuk terus menggendongnya. Dan beberapa hari kemudian mereka sampai di pengungsian negara Kenya. Di sana mereka mendapatkan makanan dan pakaian. Namun karena kondisi Daniel yang sudah sangat buruk, akhirnya dirinya pun meninggal. 13 tahun kemudian terlihat Mamer, Abital, Jeremiah, dan Paulus sedang berdoa di makam Daniel. Setelah itu Mamer pergi ke tempat perawatan bagi para pengungsi untuk membantu dokter di sana. Sementara Jeremiah sekarang sudah menjadi seorang pastor di kamp pengungsian itu. Konflik Sudan ternyata menjadi perhatian bagi PBB sehingga pada tahun 2001 PBB memindahkan 3.600 pengungsi ke berbagai negara. Termasuk siang itu nama Mamer, Abital, Paulus, dan Jeremiah berada di daftar nama pengungsi yang akan dipindahkan ke Amerika. Mendengar kabar tersebut mereka pun sangat bahagia karena mereka akan segera bertemu dengan kehidupan yang lebih baik. Sebagai persiapan untuk pindah ke Amerika, para pengungsi itu dibekali dengan pengetahuan tentang negara Amerika. Mereka juga diwajibkan untuk bekerja di sana karena mereka harus mengganti uang transport dari Sudan ke Amerika kepada pemerintah Amerika. Setelah semuanya selesai, mereka pun bersiap-siap untuk meninggalkan kamp pengungsian yang telah membesarkan mereka selama 13 tahun. Pada musim semi 2001 mereka telah sampai di Amerika dan terlihat di bandara mereka telah dijemput oleh orang yang akan membawa mereka ke kota tujuannya, dan pemerintah Amerika menempatkan Mamer, Jeremiah, dan Paulus di kota Kansas, sementara Abital dirinya akan ditempatkan di kota Boston. Mamer, Jeremiah, dan Paulus yang mengetahui kalau Abital tidak akan tinggal bersama mereka merasa keberatan, sehingga mereka meminta pada pihak INS agar Abital bisa ditempatkan di kota Kansas. Namun usaha mereka sia-sia karena di Kansas tidak ada keluarga yang mau menampung pengungsi wanita, dan dengan berat hati mereka pun harus berpisah dengan Abital di bandara itu. Setelah berpisah dengan Abital, mereka terbang ke Kansas dan dijemput oleh seorang wanita yang bernama Carrie. Kemudian Carrie pun menjelaskan pada Mamer, Paulus, dan Jeremiah kalau dirinya adalah agen yang akan mencarikan pekerjaan untuk mereka di Amerika. Setelah berkenalan dengan Carrie, mereka pun diantarkan oleh Carrie ke tempat mereka tinggal. Where is your village? My village? My brother is going to be sick. You all right? Okay. Here it is.
Sesampainya di rumah yang akan mereka tinggali, mereka disambut oleh seorang wanita bernama Lowi. Yang mana Lowi ini adalah seorang relawan yang mencarikan tempat tinggal untuk para pengungsi di kota Kansas. Setelah Mamer, Jeremiah, dan Paulus bertemu dengan Lowi, Carrie berjanji kalau besok dirinya akan menghubungi mereka untuk mencarikan pekerjaan. Setelah Carrie pergi, Lowi menjelaskan perabotan di setiap ruangan rumah itu. Melihat kemewahan yang mereka miliki, Mamer, Jeremiah, dan Paulus kembali teringat pada Abital. Lalu Mamer pun meminta pada Lowi untuk memindahkan Abital ke tempat mereka tinggal. Namun Lowi menjelaskan kalau hal itu mustahil karena di Kansas tidak ada keluarga yang mau menerima wanita. Mendengar penjelasan dari Lowi, mereka pun langsung terdiam. Malam harinya karena mereka tidak biasa tidur di ranjang, mereka pun menggelar kasur di lantai dan tidur bersama. Pagi harinya mereka berdiri di depan jendela sambil menatap ke halaman rumah menunggu kedatangan Carrie. Sementara itu telepon di rumah terus berdering karena Carrie menelponnya. Akan tetapi mereka menganggap itu hanyalah alarm yang berbunyi. Kesal karena teleponnya tidak diangkat, akhirnya Carrie pun datang ke rumah mereka. Setelah itu Carrie mengajak mereka untuk mencari pekerjaan. Dan tempat yang Carrie kunjungi adalah sebuah tempat makan. Lalu di sana Carrie pun memperkenalkan Mamer, Jeremiah, dan Paulus pada pemilik tempat makan yang bernama Matt. Dan saat itu juga Matt pun langsung mewawancarai mereka. Karena tidak ada pengalaman kerja, Mamer, Jeremiah, dan Paulus pun tidak ada yang diterima di tempat makan tersebut. Mengetahui kalau wawancara kerja mereka sangat buruk, lalu Carrie pun membawa mereka ke temannya yang bernama Jake. Di rumah Jake mereka diajari cara wawancara yang baik agar ada yang mau menerima mereka bekerja. Beberapa hari kemudian setelah belajar wawancara dengan Jake, Mamer, dan Jeremiah diterima bekerja sebagai pelayan toko swalayan. Sementara Paulus, dirinya diterima bekerja di pabrik perakitan alat semprot. Malam harinya karena mereka telah mendapatkan pekerjaan, sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan, mereka mengadakan syukuran dengan membeli satu pizza. Dan mereka tertawa bersama menceritakan kisah hari pertama mereka bekerja. Tak lupa juga di keesokan harinya Mamer dengan berbekal sebuah peta pergi ke rumah Carrie untuk mengucapkan terima kasih karena telah mencarikan pekerjaan untuknya. Hari-hari pun berlanjut, Mamer yang dari awal ingin bersekolah di Amerika berhasil masuk ke sebuah sekolah. Namun karena biaya sekolah yang mahal, Mamer akhirnya harus mencari pekerjaan tambahan dan dirinya diterima bekerja sebagai security di sebuah perusahaan. Sementara itu di pabrik, Paulus menjadi karyawan yang terampil dengan pekerjaannya yang begitu cepat. Namun karena terlalu rajin, dua teman Paulus tidak menyukainya. Dan saat sedang beristirahat, mereka memberikan sebuah ganja kepada Paulus sehingga Paulus menjadi sangat menyukai ganja. Suatu ketika di tempat Jeremiah bekerja, dirinya disuruh membuang buah dan sayuran yang sudah tidak layak jual. Namun saat Jeremiah sudah sampai di tempat sampah, dirinya melihat seorang wanita yang sedang mencari makanan di tempat sampah. Melihat itu Jeremiah merasa kasihan dan memberikan makanan yang akan dibuangnya tersebut kepada wanita itu. Akan tetapi kebaikan Jeremiah ini diketahui oleh bosnya sehingga bosnya memarahi Jeremiah. Melihat sifat bosnya yang sangat pelit, seketika itu juga Jeremiah langsung memutuskan untuk berhenti bekerja di sana. Carrie yang mengetahui kalau Jeremiah telah berhenti bekerja lalu menanyakan alasan kenapa Jeremiah berhenti dari pekerjaannya. Jeremiah menjawab kalau dirinya tidak bisa bekerja kalau pekerjaan itu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Namun Carrie menjelaskan kalau di Amerika ini Jeremiah membutuhkan uang untuk hidup dan uang itu didapat karena bekerja. Sebagai karyawan pastinya Jeremiah mempunyai seorang bos dan Jeremiah hanya perlu menuruti apa yang diperintahkan oleh bosnya. Meskipun kadang seorang bos bersikap layaknya bajingan. Mendengar itu Jeremiah tersenyum dan mengatakan pada Carrie kalau dirinya masih mempunyai iman. Setelah itu Jeremiah pun pergi mencari lowongan pekerjaan dan saat itu dirinya bertemu dengan Jake. Lalu Jake pun mengantarkan Jeremiah untuk bekerja di sebuah gereja. Suatu hari ketika mereka membayar uang ganti perjalanan dari Sudan ke Amerika, mereka mendapatkan informasi dari resepsionis kalau program pemindahan pengungsi dari Sudan ke Amerika telah dihentikan karena Sudan dianggap sebagai negara yang telah mendukung terorisme di Amerika.
Malam harinya ketika Mamer sedang mengerjakan tugas sekolahnya, Paulus pulang dalam keadaan pengaruh ganja. Melihat itu Jeremiah pun bertanya pada Paulus tentang matanya yang begitu merah. Melihat kondisi Paulus yang demikian, lalu Mamer pun berniat memeriksa mata Paulus. Namun Paulus menolak bantuan dari Mamer dan dirinya malah menghina kalau Mamer bukan seorang dokter. Setelah itu Paulus yang oleng pun marah-marah sendiri dan pergi meninggalkan rumah. Mamer dan Jeremiah yang merasa heran dengan perubahan sikap Paulus lalu menelpon Carrie untuk datang ke rumah. Yeah, I'm gonna get right into it. Setelah Carrie sampai di rumah, Jeremiah dan Mamer pun menceritakan sikap Paulus yang akhir-akhir ini berubah. Setelah menceritakan perubahan sikap Paulus, Mamer bercerita tentang Abital yang sekarang berada di Boston. Di waktu yang sama, Paulus berada di jalanan menelpon Abital dengan telepon umum. Namun karena telepon itu tidak tersambung, Paulus kesal dan merusak telepon umum tersebut. Dan akibat ulahnya, Paulus dibawa ke kantor polisi. Setelah itu Carrie, Mamer, dan Jeremiah pun membantu mengeluarkan Paulus dari kantor polisi. Akan tetapi setelah keluar, Paulus kembali membuat masalah yang mana dirinya mengatakan pada Mamer kalau seharusnya Mamer sudah mati dan Theo yang berada di sini. Karena Paulus terus mengungkit-ngungkit masalah kematian dari Theo, akhirnya Mamer pun merasa emosi dan terpaksa memukul Paulus. Setelah perkelahian itu, Mamer merasa bersalah karena telah membuat Theo meninggal. Kemudian dirinya pun pergi ke kandang sapi Jack dan mengingat kembali masa-masa yang indah bersama Theo. Melihat Mamer dalam keadaan sangat kacau, lalu Jack pun mengajak Mamer masuk ke rumah. Dan di dalam rumah sambil menangis, Mamer menceritakan kisah meninggalnya Theo. Mendengar itu, Jack mengatakan pada Mamer bahwa hidup ini kadang tidak sesuai yang kita inginkan. Namun hidup ini adalah pilihan dan Theo telah memilih untuk membiarkanmu hidup. Maka tugas Mamer sekarang hanyalah menjalani hidup dengan sebaik-baiknya dan jangan mengecewakan Theo yang sudah rela berkorban untuknya. Setelah merasa tenang, Mamer tertidur di rumah Jack. Pagi harinya Carrie, Jeremiah, dan Paulus datang ke rumah Jack untuk bertemu Mamer. Dan di sini Paulus pun meminta maaf pada Mamer dan akhirnya mereka berdua berdamai kembali. Suatu malam Carrie mencari informasi di internet tentang konflik di negara Sudan. Di pencarian itu Carrie melihat foto-foto warga sipil di Sudan yang begitu sengsara akibat konflik tersebut. Setelah itu Carrie teringat pada Mamer, Jeremiah, dan Paulus dan dirinya juga mengingat saudara mereka yang bernama Abital yang sekarang terpisah di kota Boston. Lalu keesokan paginya Carrie pun datang ke kantor imigrasi dan meminta pada supervisor di sana untuk memindahkan Abital ke kota Kansas. Namun supervisor itu mengatakan kalau itu sangat sulit karena di Kansas tidak ada keluarga yang mau menerima pengungsi wanita. Sebagai solusinya, supervisor itu menyuruh pada Carrie untuk mencarikan keluarga yang mau menerima Abital di kota Kansas. Otherwise, there's no chance. Sepulang dari kantor imigrasi, Carrie meminta bantuan pada Louie untuk memindahkan Abital dari Boston ke Kansas. Dan Carrie menjelaskan pada Louie kalau di Kansas, Abital akan tinggal di rumahnya. Suatu malam ketika Mamer, Jeremiah, Paulus, dan Louie sedang mempersiapkan pesta Natal tanpa disangka, Carrie memberikan kejutan untuk mereka, yaitu Abital. Abital! Setelah itu, mereka merayakan Natal bersama dengan penuh kegembiraan. Dan di pagi harinya saat Mamer sedang mencuci pakaian, Abital mengatakan kalau saat di Boston dirinya mendapat surat dari kamp pengungsian di Kenya. Yang mana isi surat itu memberitahukan bahwa ada seorang pria yang datang ke kamp pengungsian mencari mereka. Setelah membaca surat itu, Mamer merasa yakin kalau pria yang datang ke pengungsian dan mencarinya adalah Theo. Siang harinya dengan ditemani Jack dan Carrie, Mamer menemui supervisor imigrasi dan dirinya meminta pada supervisor itu untuk memindahkan Theo ke Amerika. Namun supervisor itu mengatakan kalau aktivitas penerbangan dari kamp pengungsian di Kenya untuk saat ini sudah dihentikan karena Sudan diduga telah mensponsori aksi terorisme di Amerika. Mendengar jawaban tersebut, Mamer begitu kecewa. Namun karena sangat merindukan Theo, Mamer pun akhirnya pergi ke kamp pengungsian di Kenya untuk menemui Theo, orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Sesampainya di kamp pengungsian, Mamer langsung pergi ke bagian administrasi untuk mencari pengungsi yang bernama Theo. Namun ternyata nama Theo tidak ditemukan sehingga dirinya harus mencari Theo dengan cara bertanya kepada para pengungsi di sana.
Hampir 2 hari Mamar mencari Theo, namun pencarian itu tidak menghasilkan apa-apa. Dikarenakan kamp pengungsian yang dihuni oleh 100.000 orang dan Mamar juga tidak bisa mengenali wajah Theo. Ketika Mamar hampir putus asa, dirinya memainkan permainan di masa kecilnya bersama Theo. Dan saat itu, tanpa disangka Theo datang menemuinya. Setelah itu Mamar mengatakan pada Theo kalau dirinya akan pergi ke kantor kedutaan Amerika di Kenya untuk mengurus surat kepindahan Theo ke Amerika. Dan sebelum berangkat dirinya memeriksa kondisi kesehatan Theo. Namun saat Theo membuka bajunya, di sini Mamar sangat terkejut ketika melihat begitu banyak luka di punggung Theo. Sesampainya di kantor kedutaan Amerika, Mamar tidak bisa mendapatkan surat izin kepindahan Theo. Karena tidak ingin mengecewakan Theo, Mamar pun mengatakan kepada Theo kalau surat kepindahan Theo ke Amerika telah disetujui dan Theo akan segera pindah ke Amerika. Keesokan harinya Mamar dan Theo berangkat ke bandara, dan di sana Mamar akhirnya berkata jujur pada Theo kalau dirinya telah gagal mendapatkan surat izin kepindahan Theo ke Amerika. Dan sebagai gantinya Mamar memberikan semua surat identitas miliknya kepada Theo agar Theo bisa pergi ke Amerika. Mendengar pengakuan dari Mamar, Theo menolak untuk pergi ke Amerika. Namun Mamar mengingatkan Theo kalau dulu Theo pernah memberikan kehidupan untuknya, dan sekarang Mamar ingin sedikit membalas budi atas apa yang telah Theo berikan kepada dirinya. Karena Mamar terus memaksa, akhirnya Theo pergi ke Amerika. Saat Theo dalam perjalanan, Mamar pun menelpon Carrie dan meminta pada Carrie untuk menjemput Theo di bandara. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Theo pun sampai di bandara, dan di sana Theo telah dijemput oleh Jeremiah, Paulus, dan Abital. Meskipun harus tinggal di pengungsian sendiri, Mamar tetap merasa bahagia karena dirinya telah memberikan hidup yang lebih baik untuk Theo. Tamat inti.